Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sumber data dan analisis data penelitian tindakan kelas dengan pematerinya yaitu Abdul Farhan, Aminah Lailatul Daiyah, dan Ulfatun Hasanah. Oke teman-teman, lanjut ya. Untuk penjelasan yang pertama itu akan disampaikan oleh saudara Abdul Farhan. Sumber data penelitian tindakan kelas. Setelah membaca berbagai referensi buku, kami khususnya saya telah menemukan sumber data penelitian tindakan kelas ada 3. Yang pertama dari siswa, yang kedua dari guru, dan ketiga dari teman sejawat dan kolaborator. Baik, untuk data pertama dari siswa, apa sih yang akan didapatkan si peneliti dalam sumber data oleh siswa ini, yaitu untuk mendapatkan data tentang hasil belajar dan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Artinya si peneliti ini akan mendapatkan data dari siswa tersebut mengenai hasil belajar siswa tersebut. Begitu juga dengan aktivitas siswa selama proses KBM. Yang kedua, data dari guru. Guru juga sangat berperan penting mengenai sumber data penelitian tindakan kelas. Itu gunanya untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran kooperatif dengan tipe jigsaw, hasil belajar serta aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Jadi data yang akan diperoleh ini jika melakukan metode tipe jigsaw akan dapat dihasilkan datanya. Metode tipe jigsaw ini salah satu metode yang biasa digunakan oleh guru dalam metode pembelajaran, yaitu tipe jigsaw ini merupakan tipe pembelajaran pengelompokan kecil, yaitu misal dalam siswa ini dibagi kelompok, ada 30 siswa dibagi 6 kelompok, jadi tiap kelompok itu ada 5 anggota. Nah, satu anggota ini ditugaskan untuk menjelaskan mengenai pembelajaran materinya, yaitu bisa menjelaskan kepada kelompoknya, bukan kepada kelompoknya saja tapi kepada kelompok lain, yaitu saling bergantian. Nah, data tersebut akan didapatkan oleh si peneliti tersebut, dan hasil belajar juga dapat dihasilkan mengenai setelah penerapan implementasi tipe jigsaw tersebut. Begitu juga aktivitas siswa selama menerapkan metode pembelajaran tipe jigsaw. Yang ketiga, data dari teman sejawat dan kolaborator, yaitu teman sejawat dan kolaborator dimaksudkan sebagai sumber data untuk melihat implementasi penelitian tindakan kelas secara komprehensif, baik dari sisi siswa maupun guru. Jadi ketiga data tersebut itu sangat penting untuk penelitian tindakan kelas, yaitu data dari siswa, data dari guru, dan sumber data dari teman sejawat dan kolaborator. Baik teman-teman, setelah tadi materi dijelaskan oleh saudara Farhan, kali ini akan dijelaskan oleh saudari Aminah Lailatul Daiyah. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dan alat pengumpulan data. Prinsip pengumpulan data dalam PTK tidak jauh berbeda dengan penelitian formal. Dalam PTK umumnya dikumpulkan 2 jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi, baik perubahan kinerja siswa,
kinerja guru, dan perubahan suasana kelas. Contoh data kuantitatif adalah angka hasil belajar siswa. Contoh data kualitatif adalah kalimat-kalimat yang menggambarkan ekspresi siswa tentang tingkat pemahamannya atau kognitif, antusiasnya, kepercayaan diri, dan motivasinya. Data kuantitatif dapat dianalisis dengan deskriptif persentase, sedangkan data kualitatif dapat dianalisis secara kualitatif atau deskripsi. Oke, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data PTK. Yang pertama yaitu melalui tes, dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. Yang kedua ada observasi, dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dalam PBM dan implementasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang ketiga ada wawancara, untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dan yang keempat, diskusi antara guru, teman sejawat, dan kolaborator untuk refleksi hasil siklus PTK. Lalu ada alat pengumpulan data PTK. Alat pengumpulan data PTK yaitu yang pertama, tes menggunakan butir soal atau instrumen soal untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua, observasi menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, wawancara menggunakan paduan wawancara untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang keempat, kuesioner untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat tentang pembelajaran. Yang kelima, melalui diskusi menggunakan lembar hasil pengamatan. Oke teman-teman, untuk yang terakhir, materi kita akan disampaikan oleh saudari Ulfatun Hasanah. PTK. Dalam penelitian tindakan kelas, analisis dilakukan peneliti sejak awal pada setiap aspek kegiatan penelitian. Pada waktu dilakukan pencatatan lapangan melalui observasi atau pengamatan tentang kegiatan pembelajaran di kelas, peneliti dapat langsung menganalisis apa yang diamatinya, situasi dan suasana kelas, cara guru mengajar, hubungan guru dengan siswa, interaksi antara siswa dengan siswa, dan lain-lain. Kegiatan pengumpulan data yang benar dan tepat merupakan jantungnya PTK, sedangkan analisis data akan memberi kehidupan dalam kegiatan PTK. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu memahami teknik analisis data yang tepat agar manfaat penelitiannya memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti, yakni data kualitatif, data kuantitatif. Data kuantitatif, nilai hasil belajar siswa, dapat dianalisis secara deskriptif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. Misalnya, mencari nilai rata-rata, persentase, keberhasilan belajar, dan lain-lain. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran, kognitif, pandangan atau sikap siswa terhadap metode belajar yang baru atau afektif. Aktivitas siswa mengikuti pembelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, dan sejenisnya dapat dianalisis secara kualitatif. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.